Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kita di rumah Allah yang agung, jantung hati masyarakat Dosmawe. Kita di dalamnya berada dengan agenda utama seperti biasa, aktivitas untuk kita pada pagi ini melaksanakan pengukuhan terhadap pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Lok Semawe yang sesungguhnya hari ini bisa hadir kepada kita Ketua Dewan Masjid Provinsi, yaitu Ustaz Haji Fakhruddin Lahmudin. Tapi mengingat agenda beliau begitu padat, maka tak sempat hadir. Tapi supaya ini tidak berlarut-larut dalam protokol tidak begitu besar, maka atas izin beliau, persetujuan beliau, hendaklah acara pengukuhan itu tetap dilaksanakan terus. Tapi insyaAllah beliau dalam kesempatan yang lain akan berkunjung dan akan memberikan pencerahan yang lebih jauh berkaitan dengan peran dan fungsi DMI itu sendiri. Sekaligus pada pagi ini, karena sangat berhalangan, beliau mengirimkan salam kepada kita semuanya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kami masuki dari pengantar dan tausiah ini, kita mulai mewakili kepada kami sebagai adalah seorang dari Dewan Pembina. Kami bacakan dulu SK pengurus daerah untuk Dewan Dakwah Islam atau Dewan Masjid yang ada di Kota Lok Semawe, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh nomor 1 garing PW DMI garing SK garing miring 10 Remawi garing 2020 tentang pengesahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Lok Semawe masa bakti 2020-2025. Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh menimbang bahawa untuk keberlangsungan visi, misi dan program kerja Dewan Masjid Indonesia, maka perlu dilaksanakan konsolidasi pada semua tingkatan organisasi Dewan Masjid Indonesia. B. Bahawa untuk melaksanakan konsolidasi pada semua tingkatan organisasi DMI,
perlu dilaksanakan rotasi kepemimpinan DMI di berbagai daerah melalui musyawarah yang mengacu pada AD dan ART hasil TAP Muktamar 7 DMI. Mengingat 1. Anggaran dasar DMI pasal 13 dan anggaran rumah tangga DMI pasal 24. 2. Keputusan musyawarah pembentukan pengurus DMI Kota Lok Semawai hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Kota Lok Semawai dengan pimpinan rapat Dr. Haji Ahmad Arsy MAMN PD dan sekretaris atau notulis Tengku Abdul Halim RC LLM. Memperhatikan hasil keputusan musyawarah pembentukan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Lok Semawai yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 24F Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Bandak Sakti Kota Lok Semawai. 2. Berita acara rapat pembentukan pengurus dan personalia pimpinan DMI Kota Lok Semawai terdiri dari lampiran 1 tim formatur dan lampiran 2 susunan pengurus dan personalia pimpinan DMI Kota Lok Semawai masa bakti 2020-2025 tanggal 10 Agustus 2020 memutuskan menetapkan pertama, keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh tentang pengesahan pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Lok Semawai masa bakti 2020-2025. Kedua, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Lok Semawai masa bakti tahun 2020-2025. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diadakan perubahan seperlunya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Ditetapkan di mana Aceh? Pada tanggal 24 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 2020 Miladiah. Pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh, Ketua Tengku Haji Fakhruddin Lahmudin SAG MPD, Sekretaris Mairul Hauzami SAMSI, tembusan dan seterusnya. Kemudian kami sampaikan lampiran tentang keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh tentang pengesahan susunan pengurus dan personalia pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Lok Semawai masa bakti 2020-2025. Pertama, Majelis Pembina 1. Dr. Andes Haji Asnawi Abdullah MA. 2. Dr. Andes Haji Baihaqi Muhammad. 3. Haji Abu Bakar Ismail. 4. Haji Zulkarnaini Junaid. 5. Zarkaci SHI MHI. 6. Haji Ali Basyah. 7. Deki Saputra SPD. 2. Majelis Pakar. 1. Dr. Andes Haji Mursyid Yahya MPD. 2. Haji Ramli Amin SAG MKOM. 3. Dr. Haji Daniel Murdani MA. 4. Dr. Hadi Syahri Razali MA. 5.
Haji Misran Fuadi SAGMAP. 6. Haji M. Redwan Haji Ali MA. 7. Haji Nazli Hasan LCMA. 8. Haji Abdul Rahman Yusuf SPDI. 3. Majlis Ekonomi Syariah. 1. Dr. Haji Damanhur Abbas LCMA. 2. Dr. Haji Sulaiman Daud M.Hum. 3. Dr. Haji Husni Mubarak LCMA. 4. Haji Abdul Jalil. 5. Muslim Esos. 6. Maksal Mina SHIMH. 4. Pimpinan Harian. Ketua Umum Abdul Halim LC LLM. Wakil Ketua 1 Muhadar AR STH. Wakil Ketua 2 Sulaiman Daud SHIMH. Sekretaris Umum Muhammad SH. Wakil Sekretaris M. Razi Effendi SSD. Bendahara Umum TM Arif Faizun. Dan Wakil Bendahara Dedi Heriadi. Lima, Biro. 1. Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan SDM. Ketua Zeki Husnadi SD. Anggota T. Syauqi HUSA. Anggota Akmalul Hadi SPDI. Biro Sarana Hukum Zakat, Infak dan Wakaf. Ketua Ramli AMD. Anggota Muhibbuddin dan anggota M. Nailul Irsan. Biro Dakwah dan Pengkajian. Ketua Adnan Yahya MPD. Anggota Andi Isnanda STV. Anggota Nafidul Ihsan LCMA. Biro Kepemudaan dan Remaja. Ketua Akil Azizi SD. Anggota Sabarudin SD. Angga Kurniawan. Biro Pengembangan Ekonomi Umat dan Iptek. Ketua Nasruddin SE. Anggota Fakhrul Razi Eskom Said Abdul Mu'ti ST. Biro Sosial Kemanusiaan dan Keamanan. Ketua Alfiandi STMM. Anggota Mauliza Andian Ridha Mustaqim SPDI. Biro Media, Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga. Ketua Baihaqi SPD. Anggota Fatur Rahman dan Muhammad Afzal. Biro Media, Biro Pengembangan Potensi Majlis Ta'lim Muslimah dan Anak. Ketua Syamliati SAMSM. Anggota Amrina Rasyada, Desi Maria dan Mary Andani SE. Biro Kesihatan Islam. Ketua Khairun Nasi AM Fan. Anggota Muslim Escape dan Romi Saputra. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Safar 1442 Hijriah. Ketua ditandatangani Haji Fakhruddin Lahmudin dan sekretaris ditandatangani oleh Khairul Hazami SEMSI. Dalam hal ini saya pikir tak usah berdiri. Dengan ini atas izin dan atas mewakili pengurus wilayah kepada kami, maka kepada nama-nama yang sudah ditetapkan dalam SK mulai pada hari ini, pada pagi ini, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dan kami kukuhkan saudara-saudara yang tercantum dan yang telah disebutkan namanya dalam lampiran surat keputusan pengurus wilayah sebagai pengurus Dewan Dakwah
Dewan Masjid Indonesia Daerah Kota Lok Semawe. Semoga amanah ini yang diberikan, yang berdasarkan daripada orientasi masjid, diberikan oleh Allah SWT kekuatan dan diberikan oleh Allah keikhlasan, agar saudara-saudara semuanya bisa melaksanakan tugas ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami masuki terus dalam tausiah singkat, terutama berkaitan dengan momen DMIH pagi ini. Tentu saja tugas menyangkut dengan Dewan Masjid Indonesia ini, kalau dilihat kepada prestasi dalam pandangan duniawi, memang tidak begitu menggiurkan. Tapi andai kata pengurus DMI ini terlahir di Lok Semawe, yang basic sudah ada dari bibit-bibit unggul yang bisa untuk mendongkrak umat agar kembali citra dan khazanah hatinya kepada masjid, ini adalah merupakan hal yang sangat strategis dan sebab yang diberikan peluang ketika yang cukup mulia. Tinggal kemampuan kita bagaimana untuk memanage, melaksanakan dan menggerakkan daripada potensi masjid itu sendiri, agar ia menjadi daya tarik kepada umat berkaitan dengan aktivitas dan fungsi masjid itu sendiri. Tugas kita sangat dahsyat hari ini, terutama dalam membangkitkan masjid. Berat sekali, karena bila Rasul telah menjanjikan orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, termasuk salah satu di antara kelompok yang mendapat lindungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Untuk melaksanakan tuntunan Rasul, menjadi orang-orang mukmin dan muslim yang hatinya terpaut dengan masjid, tidak datang sendiri, tidak lahir sendiri, tanpa ada gerakan dan usaha agar masjid itu menjadi kekuatan batin, ikatan hati daripada umat, tidak lahir sendiri. Kembali kita kepada Rasul. Saat beliau berangkat hijrah ke Madinah, yang pertama sekali beliau canangkan dan beliau laksanakan adalah membebaskan tanah dua orang anak yatim. Dan disitulah beliau memulai pembangunan daripada pembangunan fisik, yaitu membangun masjid. Aza masjidi, inilah masjidku. Setelah di perjalanan beliau telah juga meletakkan batu pertama dan membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Nah, oleh karena demikian, sentral pembinaan umat ada di masjid. Untuk menjadi masjid yang terpaut hati orang kemari, Dewan Masjid, walaupun sudah ada pengurus masjid, dalam wacana, kalau kita lihat rekomendasi yang disampaikan oleh muktamar daripada pengurus DMI, ingin bahawa semuanya orang-orang yang ada dalam pengurus masjid maunya bergabung menjadi anggota DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Untuk apa? Karena usaha membangkitkan
semangat umat agar terpikat hati ke masjid itu adalah usaha yang sangat-sangat dibutuhkan hari ini. Energi yang besar untuk bisa kita lewati zamannya hari ini yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya yang oleh generasi demi generasi sudah bisa melewatinya. Ini generasi kita. Kalau ini generasi kami sebagai orang tua, yang kami alami, beginilah kondisi masjid yang ada. Tapi belum dengan alam yang akan dihadapi oleh estafet kita hari ini dari generasi muda GPS untuk 10-20 tahun ke depan. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, kita punya persiapan yang begitu baik berbanding dengan kami dulu yang tidak ada persiapan. Apa persiapan kita? Kita sudah bisa mendata hari ini di mana anak-anak GPS yang sudah ada basic masjid dalam jiwanya, yang sudah sanggup hari ini membuat terobosan-terobosan beberapa hal, dan inilah sebagai nyawa ruh ke depan yang kami dulu tidak punya. Ini persiapan-persiapan yang digodok selama ini oleh anak-anak muda kita, terus menyaring daripada dan mengajak kawan-kawan agar mencintai masjid. Untuk mencintai masjid, tentu saja kita bisa buat banding-bandinglah. Masjid ini milik Allah, yang harus kita buat agar orang-orang hatinya terpaut dengan masjid. Tidak hanya anak muda, orang tua, siapa saja yang mukmin dan Islam hatinya untuk bisa tertarik hati orang. Ada beberapa hal yang harus untuk menjadi catatan kita. Yang pertama, fisik masjid memang harus menarik. Fisik masjid yang harus ditata. Berkaitan dengan fisik masjid, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan untuk Aceh, kepada pemimpin Aceh, dengan hanya MOU, dengan ada otonomi khusus, banyak menjadi perhatian pemerintah yang diberikan kepada seluruh masjid untuk membenah dan mendegakkan daripada fisik masjid agar lebih indah. Ya, di samping juga sebagai tempat umat untuk menyumbang sebanyak-banyaknya, sehingga kalau masjid di Aceh secara fisik alhamdulillah terus menata diri agar menarik. Yang dipikir bukan tertarik oleh panitia, oleh pengurus dan panitia, harus selalu orientasi seperti apa masjid supaya menarik orang, senang orang, indah dipandang, sejuk di dalam, dan ingin untuk mereka agar kita duduk dalam masjid merasa nyaman, tenang, tentram. Di saat kita membawa masalah sampai ke masjid, kita merasa bahwa masalah itu terselesaikan. Bukan di luar tidak ada masalah, sampai ke masjid ada masalah. Itu udah salah kaprah. Jadi begitu sampai ke masjid, mula-mula tenang, sampai masjid kok jadi banyak masalah. Jadi kalau datang ke masjid orang tambah banyak masalah, udah salah mengelola masjid. Seharusnya masjid enggak, di luar banyak masalah. Masalah dengan tetangga, masalah dengan negara, masalah dengan guru, masalah dengan pendidikan, masalah dengan sosial, masalah dengan politik. Datang ke masjid menjadi obat penyejuk. Bukan di sana enggak ada masalah, terus masjid tak boleh. Ini ada masalah di luar, terus masjid dapat masalah, sudah salah. Sudah salah kita rupanya mengelola masjid ini. Ke masjid sarang masalah. Nah, itu salah. Bukan masjid tempat untuk menyelesaikan masalah. Orang bermasalah datang ke masjid, sampai ke masjid tidak ada jadi masalah. Mengapa? Karena masjid yang pertama tempat duduknya nyaman, fisiknya bagus. Yang kedua, segala sesuatu apabila kalian ada masalah, farudhu ila Allah wa Rasul.
Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah kembali ke sana, sudah selesai masalah. Ya, di sini tempatnya. Aduh. Maka enggak aneh hari ini. Walaupun secara fisik masjid begitu indah, belum juga bisa mampu menembak hati daripada umat agar mereka hatinya mu'allakun bil masjid. Hebat masjid hari ini. Di dalamnya pakai AC. Ini tak usah AC. Tanpa AC juga kita udah kedinginan ini. Kalau dengan Islamic Center tak perlu AC juga sudah kedinginan. Begitu juga dengan masjid-masjid yang semuanya terus menata dengan catnya yang begitu indah. Secara fisik banyak perhatian. Terserah yang memberi ikhlas atau tidak. Yang penting masjid tercapai. Yang kedua, karena masjid tempat untuk kita menggugah hati umat supaya terpaut dengan masjid. Gak ada modal lain kecuali berangkat ke masjid, menjadi pengurus masjid, menjadi bagian daripada usaha dalam rangka memakmurkan masjid. Berangkat dari satu nilai ikhlas karena Allah. Berangkat bukan dari ikhlas. Orang dari wajah aja kita udah tahu, maka masjid itu tidak nyaman. Karena mengapa? Masjid tempat untuk kita membuat orang hatinya terpaut ke masjid. Menyabicara untuk nak tarik hati orang, anase dengan cakologi. Tapi berangkat dari ikhlas. Apa ikhlas? Kita ingin mempersembahkan kepada Allah selama kita kesempatan hidup, di tengah-tengah kesibukan daripada hubungan dengan juga kegiatan keluarga dan juga dengan kegiatan tugas, yaitu dengan kita ingin memberi perhatian ke masjid agar masjid ini menjadi tempat untuk kita mengadu kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang. Di saat dikatakan ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Apa itu moral? Apa itu akhlak? An ta'budallah ka'annaka tarah, illam takun tarah fa innahu yaraka. Melaksanakanlah, mengabdilah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Berangkat ke masjid bukan karena mencari prestasi dalam rangka cepat naik pangkat, bukan. Kita ingin di masjid ini adalah ingin mempersembahkan secuil daripada hasrat Rasul untuk membangun masjid, untuk memakmurkan masjid. Berangkat untuk kita persembahkan kepada Allah. Bertajud buka di hadapan Allah. Saya ingin masjid ini, ya Allah, hati umat ini terbuka. Saya bukan mengharapkan apa-apa, bukan cari perhatian, bukan untuk dapat jabatan, bukan untuk dapat uang. Kalau bukan itu berangkatnya, hati kita agak tembus dengan hati umat. Ucapan kita enggak tembus dengan hati umat. Menyahan ucapan tidak ada hubungan. Oleh karena demikian, kalau berangkat dari situ enggak ada beban apapun di masjid. Kalau enggak ada beban apapun, apa yang terjadi? Pelayannya bagus. Lihat orang bagaimana cara untuk memajukan kafe. Yang pribadi kau tidak wai temike kau maju kafe. Hana pahinoi pedu ai menodok pemilikan kafe. Nyuhino tapudu internet. Tagonyo tapudu gambar bergoraya. Ino tapudu gelas. Ino tapudu meja. Ino di kabin meja benar tempat cair kok. Dan macam-macam ni fikir apa supaya orang tertarik mau masuk ke kafenya. Yang kerja lah tu nak berundang tempat bunga. Tamam. Itanya masjid juga ada fikir. Apa fungsi masjid? Yang pertama, untuk ini tempat turunnya rahmat. Kalau demikian pelayan-pelayan yang tukang bohong, kita melayani daripada moral orang. Kita ingin melayani hati orang di sini.
Masjid untuk kita layani hati orang dibutuhkan apa? Pelayannya selalu tulus dan ikhlas, menarik dan simpatik. Yang katanya yang masjidnya menarik, simpatik, miotro orang, assalamualaikum piye orang tenang nyokon. Kau yang no. Mamanya lagi nyam pelayanan. Kan ron dalam masjid papina. Sembayang tiron ni nah. Kan nyan ikon. Tapi abang mulai dengan penuh sopan santun sesuai kultur dan budaya daerah. Nah, tu membuat di masjid. Tentu saja begitu kita ingin bagaimana sajian daripada menu sumubut itu berindah. Kan atai kata putih biar laju umpam nama umpam taninan bukan. Itulah menu yang sempat sajian kepada nurani dan kepada hati umat. Bisa diucapkan dengan indah, dengan bahasa yang indah, yang mudah dipahami, yang tidak saling untuk menuduh, yang tidak saling untuk merendahkan, yang tidak saling untuk mengadu domba, yang bisa untuk merangkul ukhuwah, yang bisa dilihat oleh orang lain betapa kagumnya umat Islam, begitu hebat dan begitu mereka itu adalah sepakat yang tidak ada saling untuk membenci, bukan sebagai untuk madu domba, bukan potensi fitnah, bukan tempat untuk kita membaca macam menimbulkan bermacam sakwa sangka dan buruk dan kepada orang lain. Itu masjid kita merangkul. Kalau demikian, yang menjadi menu di masjid itu menentukan agar orang lain, dan inilah yang dibutuhkan kepada kita daripada generasi dan teman-teman yang bergabung, intelektual, ilmuwan, para ulama, generasi muda dalam wadah DMI untuk meramu ini, membantu pengurus masjid. Pada hati nurani semua pengurus masjid menginginkan bahwa pelayanan masjid menarik orang, semakin orang tertarik hati. Tapi ini apa yang harus kita lakukan selama ini, dan inilah yang dibutuhkan. Kita bisa masuk bagian imarah, bagian segala macam dalam pelayanan masjid. Di sinilah yang dibutuhkan kehadiran kita. Tidak hanya di Islamic Center, seluruh masjid di Losmawe. Maka tolong, hari ini masjid punya hayalan tinggi tapi enggak nyampe. Banyak masjid hari ini dengan gerakan yang sudah kita lakukan, dengan GPS yang begitu bersemangat sudah tertanam, tapi belum juga nyampe. Belum 50%, 20% pun belum anak muda yang bisa untuk mau ikut kita. Masih perlu kita pikirkan apalagi menu yang harus kita sajikan, apalagi daripada bahan-bahan. Apakah pelayannya salah hari ini? Menu bagus, cara mai kadang wibut. Cara memberikan sesuatu dari masjid kan mengaunun pengawi kau ngagaki pusu orang, maka udah nak galak masjid tahu buat umpamakan bak kantin dan umpamakan kafe. Tentu saja yang pertama gekalan yang tukang beut ia orang yang lagak suka senyum kan muka lagi bau keruat kan lagi nyan hingga ada terus menarik galam tajam ia kata tu baru ada masjid agama dah banyak fikir sehingga menyemnan baik agampi yang inang lo dapat dua yang raya-raya ke yang gitu aja pakai baju seragam lah mereka, ditata lagi mereka. Pelayan itu dibuat pelatihan yang untuk menarik fisik. Kita ingin menarik orang apa? Hati. Kita ingin menarik mereka iman. Kalau itu yang kita tarik, apa kita lakukan? Tentu saja akhlakul karimah dituntut paling besar. Tata bahasa yang menyentuh hati dituntut lebih besar daripada kita untuk sebagai pelayan-pelayan masjid, pelayan Allah. Adanya yang tak sajikan juga adalah merupakan makanan-makanan yang sangat indah. Apa makanannya? Tausiahnya bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi tausiah bagaimana untuk meramu dan menyatukan ukhuwah. Pengajiannya adalah tidak untuk saling mengklaim, tetapi menjadi sebagai sebuah kekuatan untuk kita bagaimana membuat masjid itu adalah indah.
Dan itu yang dikatakan. Inilah yang berat hari ini. Kalau ingin masjid maju, dewan masjid, kita masuk dari sudut itu. Saya melihat guru-guru kita banyak sekali di sini dicantumkan, dan ini adalah energi yang paling besar. Tolong nanti pengurus banyak konsultasi dengan dewan pakar kita. Kalau mereka menjemput kita, saya pikir enggak sempat, sudah jadi orang-orang sibuk semuanya. Ya kita lebih sibuk dari dia. Tapi karena hati kita sudah terpaut dengan masjid, bagaimana supaya menembak? Nilainya hanya satu, innamal a'malu binniyat. Kesempatan ini perbaiki niat bahwa kita ingin untuk membantu jeritan masjid hari ini supaya lebih indah dan supaya dapat terpikat dan nyaman dalam hati umat. Semoga teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam DNI, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan di GPS sebagai garda ke depan juga dalam berkiprah untuk memakmurkan masjid. Begitu juga dengan adanya pengurus-pengurus masjid yang ada, maka mereka walaupun tidak minta, tapi mereka butuh kehadiran DMI dalam rangka menyelesaikan fisik masjid. Tak perlu lagi kita pikirkan, hanya kita bagaimana untuk menggerakkan hati orang yang punya duit untuk menyumbang ke masjid. Tapi yang besar hari ini bukan fisik non fisiknya, bagaimana memakmurkan masjid itu. Jangan salahkan orang. Kalau kita katakan orang Batat yang ketimjak masjid, mana ada salah dulu. Cara kalau enggak betul, cara ajak belum benar. Meno kadang-kadang guna meno neme kan umpan meno ni jo. Masa bodrek tameh ke mano? Hanggalah mano. Kru bodrek dari perut. Bodrek ijo. Mano bersakit walaupun hai berdale, hai bedo bodrek. Ci hei beruh me. Nei kru mana tanya salah hoi kiban cara tahai orangnya kiban cara darun beriman buitem jak masjid. Begitu didengar hayya ala salah hanali lagi ulah landum di rumah tubah ya salatu khairum minan naum. Betul sentuh dalam hati apa itu kata Allah, berterbayang, dan itu lahir di masjid. Cara penyampaian harus ikhlas, diterima oleh ikhlas. Kami yang pernah di pondok dulu, mengapa kami begitu tulus dan ikhlas menerima sampai dengan hari ini? Guru kami yang ada di pondok adalah rasakan memang itu adalah guru kami. Tak bisa dipisahkan dengan hati ini. Pakat waktu ketemu buat kamu jaman ikhlas. Mang mam tersebut di masjid. Hanya penting teken padahal ikhlas 60 go melumpak dengan gure kedra dia tanya kedra dengar ngalikut punyung dia urut hana mengikat hati guranya perlekat hati nilai hati naba ikhlas sangat mana ikhlas maka hati maka etno kedih sangat dan mikir cara logika. Semoga kita di tengah-tengah berbagai tantangan ini mampu untuk menyaring, mampu mengajak untuk meninggikan nilai keikhlasan dalam kita pembangunan masjid. Saya pikir itu dapat kami sampaikan beberapa hal. Selamat bekerja teman-teman semuanya. Sisihkan waktu. Di sini bukan prestasi dunia, tapi di sini adalah prestasi akhirat. Di sini tidak ada gaji bulanan, tapi di sini adalah punya investasi dari Allah. Nilai keikhlasan kita akan menjadi sebagai income kita terima di hadapan Allah, sebagai sedekatin jariah dan amal yang saleh kita. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.